Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya I Bagus Putro, petani desa. Untuk video hari ini tanggal 17 Mei 2021, saya akan menerangkan bagaimana teori fokus nutrisi pada pembentukan pucuk daun atau pada fase vegetatif. Untuk pohon yang saya gunakan ini adalah pohon yang saya lakukan terdahulu. Waktu itu pohon ini dilakukan pemangkasan peremajaan total untuk tipe tambulan pot. Sebelumnya juga kita lakukan pemotongan akar tipe keempat ya, pemotongan akar tipe keempat. Jadi seperti ini hasilnya ya. Nah, sebelum saya jelaskan tentang bagaimana teori fokus nutrisi, izinkan saya atas nama I Bagus Seputro dan seluruh keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Waktu itu saya telah memangkas dua pohon. Yang satunya yang ini sebelah kanan saya, yang satunya sebelah kiri saya. Sebelum saya lakukan pemangkasan waktu itu, saya lakukan pemotongan akar. Jadi sebelum kita lakukan pemangkasan ini ya, cabang tersier ya, cabang tersier, saya lakukan pemotongan akar terlebih dahulu sebulan atau 1,5 bulan, 1 bulan setengah kita lakukan pemangkasan akar. Setelah itu kita lakukan pemangkasan ini ya, pemangkasan cabang tersier ya, tersier. Jadi tersier atau primer gitu ya. Jadi pokok bukan primer, pokok, primer, sekunder. Jadi sekunder, tersier ya. Kita lakukan pemangkasan sekunder dan tersier. Jadi ini juga saya contohkan apa sih teori fokus nutrisi. Teori fokus nutrisi itu adalah teori bagaimana hasil karbohidrat karbohidrat yang dihasilkan yang berada di dalam batang kita fokuskan pada satu arah, kita fokuskan kepada satu cabang yang sudah kita pilih. Jadi seperti itu. Jadi fokus karbohidrat yang berada di batang itu tidak kita fokuskan kepada beberapa titik, banyak titik gitu ya. Jadi saya contohkan. Jadi caranya untuk supaya teori fokus nutrition itu berhasil, kita lakukan pengurangan pucuk. Jadi setelah pangkas tumbuh tunas itu langsung kita lakukan ini ya, pengurangan tunas sejak dini. Jadi seperti itu, kurang lebih 1 bulan setelah pangkas, maksimal 1,5 bulan setelah pangkas. Kalau yang di depan saya ini saya kurangi, ini kurang lebih 1 bulan setelah pangkas. Jadi setelah pangkas tumbuh tunas, ada tunas baru itu kita pilih yang produksi, tunas produksi kita biarkan, yang tunas air sejati kita buang. Jadi seperti itu agar fokus ke arah ini ya, tunas yang bagus tadi, makanya dia cepat besar. Nah, ada dua contoh. Yang satu kita lakukan pemangkasan, kita lakukan pengurangan tunas sejak dini. Yang satunya tidak kita lakukan tidak kita lakukan pengurangan tunas ya sejak dini. Kita lihat hasilnya.
kita lihat. Ini tidak dilakukan teknik fokus nutrisi. Jadi seperti ini. Lihat kondisinya, lihat. Tuh. Lihat. Dia belum ada pucuk. Walaupun ini sudah usianya 2 bulan lebih terhitung setelah pemangkasan. Pada waktu itu kalau nggak salah ini tanggal 12 Maret 2021 kita lakukan pemangkasan. Nah sekarang tanggal 17 Mei 2021, kurang lebih sudah 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari dari sejak pemotongan ya, pemangkasan. Jadi seperti ini hasilnya, lihat. Jadi dia akan bertumbuh lambat gitu ya. Kita akan ini pucuknya akan tumbuh lambat. Dia juga tidak keluar pucuk baru. Beda dengan kita lakukan pemangkasan sejak awal ya, pemangkasan sejak awal, yaitu 1 bulan setelah pemangkasan total, tumbuh pucuk itu langsung kita kurangi. Lihat. Oh hasilnya. Tuh. Dia justru keluar tunas 2 kali. Tuh lihat. Yang ini adalah daun lama. Tunas lama ini 1 2 3 4 5, mungkin 5 ada di sini atau hanya 4 nih. Saya bilang kita cari yang, kalau bisa cari yang tunas produksi, yaitu yang mempunyai daun lebih dari 2, biasanya 4 atau lebih dari 4. Biasanya 4 nih, 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Akhirnya menjadi seperti ini. Dia cepat bongsor. Dia cepat pembentukan. Tuh lihat. 1 2 3 4 5 6. Tuh. Lihat. Dia sudah tumbuh pucuk duluan. Dan normalnya sebenarnya tumbuh pucuk tuanya daun itu normalnya itu 1,5 bulan. Jadi 1,5 bulan itu harus tumbuh pucuk, harus mengeluarkan pucuk yang kedua. Makanya ketika seperti ini kurang lebih 4 bulan hingga 5 bulan ini bisa dibuahkan kembali. Kalau pemangkasan peremajaan total, beda dengan pemangkasan total. Kalau pemangkasan total itu bisa sampai 1 tahun kalau di tanah, kalau di pot bisa sampai 9-10 bulan. Jadi seperti itu. Nah kalau yang ini, lihat di sini, tuh lihat. Ini kita tidak lakukan teori fokus nutrisi. Pucuk nggak ada sama sekali keluar pucuk. Kenapa? Karena nutrisi nggak ada nutrisi berlebih, karena dia terbagi oleh ini tunas-tunas kecil ini, tunas-tunas air ini. Nih, terbagi oleh ini. Nih, tuh sampai di batang-batang. Kita nggak lakukan ini untuk contoh saja ini. Ini jangan ditiru, yang ditiru yang sebelah. Yang sebelah. Ini kita nggak lakukan ini ya, pengurangan ya. Jadi makanya seperti ini. Jadi karbohidrat yang ada di dalam batang itu terbagi dari semua ini, semua tunas ini. Jadi gitu. Jadi akhirnya yang menjadi seperti ini, nggak menggairahkan. Harusnya kita langsung kurangi dari usia ini, dari usia 1 bulan itu sudah kita kurangi seperti ini. Nah harusnya seperti ini, dicabut ya. Jadi saya sudah pernah memperagakan sebelum ini tuh. Nah seperti ini. Jadi kalau bisa 1 bulan ya tuh, harusnya seperti ini. Sudah dilakukan dari awal, dari usia 1 bulan sudah dilakukan pemangkasan seperti ini. Nah ini lihat. Ini kalau seandainya sama-sama dua-duanya dilakukan pengurangan tunas, lihat ke sini. Ada yang seperti ini, lihat. Karena terbagi karbohidrat yang ada di dalam batang ini terbagi oleh banyaknya
tunas. Ini tunas air sejati, nggak ada tunas produksi ini. Tuh. Nah kalau seperti ini nggak ada tunas produksi, tetap kita pakai yang tunas air sejati, tetapi kita minimalkan. Nanti tetap tumbuh nanti di sini. Sama seperti ini. Tuh, lihat kan sini. Loh. Lihat. Jadi nggak ada kesuburan di sini. Ini belum kita lakukan ini ya. Kita tunjukkan. Saya belum melakukan pemupukan sama sekali ya. Nanti akan kita lakukan pemupukan sama sekali. Nah seperti ini. Harusnya seperti ini dari awal. Ini kalau dilakukan pengurangan tunas dari awal, itu dia akan terjadi seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi teori fokus nutrisi itu adalah penting. Teori fokus nutrisi di tempat saya, teori saya itu ada 3. Jadi teori fokus nutrisi pada pengurangan buah, tunas atau vegetatif, teori fokus nutrisi pada perangsangan. Jadi perangsangan baru pembesaran buah sama pembentukan tunas atau fase vegetatif. Jadi seperti itu ya. Jadi teori fokus nutrisi adalah memfokuskan karbohidrat yang ada di dalam batang ke sedikit titik, ke beberapa titik. Jadi nggak terbagi-bagi. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya. Ini teman ada yang bertanya, Pak, sejak dari kapan pohon ini bisa dilakukan pemupukan akar? Ya sejak seperti ini. Jadi seperti ini, daun agak tua seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan. Ini setelah ini kita lakukan ini ya. Kita akan lakukan pemupukan, tetapi masih dengan dosis rendah terlebih dahulu. Ini boleh. Kalau sudah seperti ini boleh. Ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana Pak kalau ada hama? Takutnya kan ngerusak daun. Kalau untuk insektisida itu saya sarankan dosis rendah. Jadi boleh, tetapi menggunakan dosis yang sangat rendah sekali. Jadi dosis yang sangat rendah sekali, tetapi kalau mau dikasih ditambahi lagi dengan pupuk daun, itu juga menggunakan dosis yang sangat rendah sekali di usia sekitar rendah sekali itu di 3 minggu, dinaikkan lagi di 1 bulan. Jadi seperti itu. Oke, itu aja. Mungkin ini aja ya. Sampai di sini saja ya penjelasan saya. Mungkin penjelasan saya ini ada yang kurang lengkap atau ada yang belum dimengerti sama teman-teman. Bisa ini ya, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja ya. Sementara dari saya, siapa tahu ada salah kata, kami sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Apapun yang saya jelaskan ini itu mutlak itu demi kebaikan teman-teman ya, gitu. Jadi kalau masalah saya menjelaskan kurang jelas ya memang itulah kemampuan saya, disitulah kemampuan saya. Saya tidak bisa menjelaskan, mungkin kurang bisa menjelaskan seperti orang-orang, karena saya juga tanpa edit. Jadi ya asal ngomong gitu aja, asal ngomong ya sesuai dengan teori saya gitu. Makanya ketika ada yang kurang ya tanyakan aja di kolom komentar. Oke, itu aja ya. Sementara mungkin video berikutnya, ini kan lama nggak bikin video. Untuk berikutnya mungkin saya akan jelaskan juga bagaimana sih fokus nutrisi pada pembungaan.
gitu pada pembungaan supaya nggak rontok, itu kan masuk dalam pembesaran buah ya. Oke, itu aja sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.